sehat, kuat, dan cinta Tuhan. Mari sama-sama sekarang kita kembali mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kuat, dan segar di hadapan Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan pimpin kami semua saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan kami mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari adik-adik semuanya bangun berdiri. Ayo semuanya yang di rumah ikuti Cici ya. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bangun berdiri semuanya. Kita mau menaikkan pujian. Kita katakan mari kita bersukaria. Amin semuanya. Yuk kita gerak-gerak. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Amin. Mari kita semuanya bersukaria. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu begitu baik buat kita. Mari kita mau mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita mau katakan, kita melalui pujian ini, kita katakan jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta
selama-lamanya. Kalau mau, pasti yang di rumah juga mau kan? Tetap setia kepada Tuhan. Saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita mau naikkan pujian. Kita mau katakan Roh Kudus yang manis. Kita mau buka hati kita untuk firman Tuhan. Biar kita menjadi seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Buka hatiku. Menjadi anak Tuhan yang manis, yang selalu mendengar akan firman Tuhan. Biar kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dengan baik. Bukan hanya mendengar, tapi boleh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat kita. Kita mau katakan lagi sama-sama. Katakan Roh Kudus yang manis, tolong aku agar menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Tuhan, benar Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan yang manis, yang mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakai Cici akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk dan kita semuanya diam. Kita mendengarkan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.
Halo anak-anak Erokid yang dikasih Tuhan, senang sekali Cici Angela bisa berjumpa kembali. Sudah lama ya kita tidak pernah berjumpa. Hari ini Cici Angela akan menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Kita belajar dulu ya ayat hafalannya, diambil dari Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 Cici Angela akan bacakan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau dengan gerakan demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita supaya kita jangan jadi orang bodoh. Bodoh itu bukan berarti kamu tidak bisa mengerti matematika, bukan tidak bisa bahasa Inggris, tapi bodoh itu dalam arti Tuhan adalah mengerti apa yang Tuhan mau. Kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf itu luar biasa. Ya, anak-anak pasti juga kenal ada tokoh yang lain. Seperti, ya ada yang jawab Daniel, ada lagi yang jawab siapa lagi? Esther, ada lagi siapa yang jawab lagi? Daud. Betul, banyak tokoh Alkitab yang Tuhan kasih, kita banyak belajar karena mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita belajar satu orang tokoh lagi namanya Yusuf. Yusuf itu luar biasa ya, disertai Tuhan Alkitab bilang. Kenapa? Karena Yusuf itu hidupnya takut sama Tuhan. Dia walaupun diperlakukan tidak benar oleh saudara-saudaranya, dimasukin ke sumur, dijual sama saudara-saudaranya, lalu dia menjadi budak di Mesir dan tinggal di suatu tempat Potifar. Nah, disitulah Yusuf bekerja dan dikatakan walaupun Yusuf jadi budak itu anak-anak nggak enak kerjanya. Ya Yusuf harus bekerja, tidak bisa mengikuti maunya dia. Tapi Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik. Yusuf tidak mengeluh. Dia padahal di rumah anak yang disayang. Dia juga nggak ngomel, Tuhan kenapa kau diamkan aku, kakak-kakak aku jahat, aku sekarang jadi budak. Yusuf tetap sukacita. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Sampai dia bekerja dengan baik. Sampai Pak Potifar melihat, si Yusuf ini luar biasa ya, rajin. Terus Pak Potifar melihat Yusuf itu disertai Tuhan, sehingga rumahnya dia diberkatin. Sampai Pak Potifar bilang, saya mempercayakan semua di rumah ini kepada kamu Yusuf. Nah, Yusuf tetap melakukan, Yusuf tidak sombong. Dikatakan Yusuf itu orang yang ganteng. Wah, keren, luar biasa. Bukan hanya ganteng wajah mukanya, tapi hatinya juga. Dia tetap takut akan Tuhan. Karena saking gantengnya, istri Potifar, dia melihat Yusuf suka. Padahal kan nggak boleh. Istri Potifar kan punya suaminya Pak Potifar. Dia ganggu si Yusuf. Tapi Yusuf bagaimana? Yusuf enggak, oh iya, ayo mari, nggak ada siapa-siapa. Yusuf tahu dia takut akan Tuhan. Ketika digodain berkali-kali anak-anak, nggak satu kali aja, Yusuf tidak terganggu. Ketika istri Potifar terus paksa, dia nggak mau. Dia lari dari dosa itu. Enggak, dia mari kita lakukan. Seperti, kok itu ada pensil? Pensil siapa ya? Nggak ada yang tahu ya. Aku ambil aja. Anak-anak, mungkin kamu lihat ini pensil, mungkin murah, mungkin kamu pikir nggak ada yang lihat, tapi ada yang lihat, Tuhan. Yusuf tahu, karena dia tetap setia, dia tahu ada Tuhan. Walaupun si Potifar ngajak yang enggak, dia tidak mau, karena dia tahu dia takut akan Tuhan. Anak-anak mungkin pensil, nah anak-anak pikir anggap remeh, nggak ada yang tahu. Dari pensil anak-anak mencuri, anggap remeh, nggak apa-apa, anak-anak udah biasa. Ketika suatu hari melihatnya, ada uang siapa nih ya? Nggak ada yang lihat, aku ambil aja deh. Aku bisa beli permen, aku bisa beli kue. Anak-anak, ini duit bukan duit kamu. Ya mungkin kalau di jalanan kepada siapa, tapi kalau misalnya di rumah, di sekolah, anak-anak tahu ini ada uang yang jatuh, mesti panggil, Pak, duitnya jatuh. Jangan lihat bakal aku. Ini hanya 10.000, betul. Dari hal yang kecil, nanti anak-anak bisa mencuri sampai uang yang 50.000 besarnya. Terus lama-lama jadi kayak korupsi. Ini tidak mengerti kehendak Tuhan.
Yusuf mengerti kehendak Tuhan. Dia bisa aja ikut-ikutan istri Potifar, tapi dia lari. Bagaimana anak-anak bisa mengerti kehendak Tuhan? Ketika aku ketemu duit, bagaimana Cici? Kalau kamu tahu ada orangnya, itu duitnya jatuh, Pak. Kalau ketika pensil, ini pensil siapa ya teman-teman? Dikembalikan. Nah, itu namanya anak-anak mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak Yusuf adalah tokoh yang luar biasa. Dia mengerti kehendak Tuhan. Di penjara pun Yusuf tetap berbuat baik. Dia bisa aja mengamuk, dia bisa aja ajak teman-teman yang di penjara, mari kita kabur. Tapi Yusuf tidak, bahkan sampai disayang sama kepala penjara, dikasih kepercayaan, pegang kunci. Yusuf bisa aja buka kunci, ajak teman-temannya kabur. Walaupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, Yusuf tetap setia karena dia percaya janji Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Dia lari dari dosa, dia lari, dia tidak mau ikut-ikutan. Anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan anak-anak harus mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak tahu kan Tuhan tidak mau anak-anak jatuh dalam dosa. Jangan ikut-ikutan teman yang nakal, jangan ikut-ikutan teman-teman yang kurang ajar. Kalau diajak bohong, kalau diajak yang tidak baik. Kalau anak-anak tidak melakukannya, anak-anak mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu anak-anak tadi Efesus 5:17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu anak-anak, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan anak-anak, hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan melihat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana tokoh Alkitab Yusuf hidup mengerti akan kehendak Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Ketika ada godaan, dosa, untuk dia jatuh dalam dosa, Yusuf lari, tidak mau melakukannya, karena Yusuf tahu ada Tuhan melihat apapun yang Yusuf lakukan. Tuhan juga menolong kami anak-anak untuk hidup mengerti akan kehendak Tuhan. Juga kami hidup takut akan Tuhan. Ketika ada godaan, gangguan untuk membuat kami nakal, jatuh dalam dosa, firman Tuhan mengingatkan kami, untuk kami takut akan Tuhan, untuk kami tahu bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Mungkin papa mama, ibu guru, cici koko, teman-teman tidak melihat apa yang kami lakukan, tapi Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh itu anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat menikmati sukacita dengan keluarga. Dan memang sekarang kan tidak sekolah, hanya di rumah saja. Di rumah pun tetap hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini Cici akan mengajarkan membuat Yusuf di dalam penjara bersama juru roti dan juru anggur. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah pensil warna, lem, gunting, pensil penghapus, penggaris, karton putih, sedotan warna-warni, dan karton warna. Yuk kita membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat gambarnya dulu ya. Kita buat dasarnya dulu. Kita ukur. Lalu kita buat
kita buat gambar 3 orang di sini. Karena sini ini paling buat seperti ini. Setelah diwarnai, hasilnya seperti ini. Terus kita akan membuat penjaranya. Kita ukur. Ini kita potong. Terus kita bagi 2 seperti ini. Kita lipat. Dilipat seperti ini. Kita potong. Sedotannya kita ukur. Kita potong setelah diukur. Potong. Lalu kita lem. Ini.
tempel di sini dengan lem. Tampilan di gambarnya seperti ini. Bawahnya juga. Tempel. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.